Brian Kenzo Pratama, Natasha Nurhidaya, Nurlita Melati, Rasya Anandita, Rivaldo Dimas, Jelita Alaina Zahra. Hadir semua? Iya, hadir semua. Alhamdulillah ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah tahu hari ini mau belajar apa? Belum. Hari ini materi IPAS kita adalah tentang daerahku dan kekayaan alam. Pertanyaannya adalah apa itu kekayaan alam? Sumber daya yang melimpah atau beragam. Nah, berarti kalau kekayaan alam yang ada di Indonesia itu mempunyai maksud sumber daya alam yang melimpah atau beragam yang ada di negara Indonesia. Sekarang setelah kita sudah memahami apa itu kekayaan alam, selanjutnya kita harus mengerti jenis-jenis kekayaan alam. Nah, jenis-jenis kekayaan alam ini dibedakan menjadi 3 ya, berdasarkan sifat pembaru, berdasarkan penggunaan. Nah, yang berdasarkan sumbernya itu ada kekayaan alam biotik dan juga kekayaan hayati atau biotik dan non hayati atau abiotik. Nah, sekarang Bu Sukma tanya, apa itu kekayaan alam hayati atau biotik? Kekayaan yang bersumber dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh, terus tumbuhan dapat menghasilkan kekayaan lagi. Misalnya rotan. Dari hewan juga dapat menghasilkan kekayaan lagi. Misalnya sapi disembelih itu dapat diambil apanya? Nah, itu termasuk kekayaan alam bukan? Termasuk jenis kekayaan alam biotik atau hayati. Nah, yang kedua ada non hayati atau abiotik. Nah, kebalikannya, kalau biotik itu dari makhluk hidup, berarti kalau abiotik itu dari makhluk tak hidup atau contohnya, ayo apa? Air, terus udara, terus batuan. Udara yang kita hidup ini berarti termasuk kekayaan alam. Maka dari itu kalian harus bersyukur. Karena apa? Dapat menikmati kekayaan alam yang ada di dunia. Di dunia apa di Indonesia udara itu? Di dunia, karena semua orang memerlukan udara atau oksigen untuk bernafas. Kalau tidak bernafas berarti meninggal ya. Kemudian jenis yang kedua adalah berdasarkan sifat pembaruan. Ada 3, apa saja? Dapat diperbarui terus. 3 dapat diperbarui terus. Ya. Yang dapat diperbarui contohnya apa? Yang dapat diperbarui itu nek entek iso tukul nek entek iso tukul nek apa? Tumbuhan, benar sekali. Apa lagi? Hewan, apa lagi? Hasil hutan.
diperbarui. Hanya dapat digunakan sekali. Contohnya minyak, bumi, batu, bara, timah, dan gas alam. Nah, mengapa demikian? Kok tidak dapat diperbarui? Itu karena ya bersumber dari alam dan tidak dapat diperbarui, sehingga menjadikan sumber daya tersebut harganya pertanyaannya, bensin sekarang mahal apa enggak? Dulu zaman ibu masih kecil bensin itu masih 5.000. Sekarang sudah berapa? Kalau aja 14.000. Menandakan bahwa sumber daya itu langka dan tidak dapat diperbarui, makanya nilainya sangat tinggi. Paham? Yang ketiga, ada kekayaan alam yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi itu bisa digunakan secara terus-menerus. Ada mata, air, apalagi udara, ya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan penggunaannya. Ada penghasil bahan baku dan juga penghasil energi. Kalau penghasil bahan baku itu contohnya hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian dan lain. Hasil tambang contohnya apa? Itu tambak, bukan tambang loh ya. Tambang ada minyak bumi. Sing nggone motor kuwi hasil tambang enggak. Tambah ada batu bara. Mengapa Bu kalau kerja di batu bara itu gajinya sangat besar sekali? Karena resikonya juga besar. Di sana itu menggunakan alat operasi yang sangat besar sekali. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi harga yang akan dibayarkan. Ya. Kemudian ada hasil pertanian, contohnya padi, jagung, apa lagi? Apa? Kacang, banyak ya, melon banyak. Kemudian yang penghasil energi, sinar matahari. Bisa nggak terjadikan energi? Bisa. Buat apa? Lampu, ya. Kemudian ada lagi minyak bumi, gas bumi, air, sungai dan lain. Kita sebagai manusia seharusnya menjaga kekayaan dengan cara apa? Tidak merusak. Kemudian efisien dalam menggunakan, jadi tidak boros, gak dihambur-hambur.